asmaul qurra as-sab'ah wa ruwatuhum wa biladuhum wa miladuhum wa wafatuhum bisanatil hijriyah. Sekarang kita sudah mulai masuk berkenalan dengan siapakah itu para qurra 7, karena namanya qiraah sab'ah atau sab'ul qiraat, al-qiraat as-sab'i, berarti ya pastinya pembacanya ada 7 ya. Yang mengantarkan itu ada 7 imam, seperti itu. Nah, siapa saja nama-namanya? Yang pertama adalah Nafi'. Imam Nafi' ini Qari'ul Madinah. Qari'ul Madinah, dari Madinah. Makanya biasanya disebut dengan Nafi' al-Madani. Imam Nafi' al-Madani. Nafi'. Miladuhum dalam sebagian riwayat 70, tahun 70. Kemudian wafatuhum 169, betul. Nah, teman-teman, jadi dari setiap qurra, para qurra itu punya banyak murid. Ya, seperti halnya guru Quran lah, di mana-mana begitu ya. Jadi sejak dari zaman Kanjeng Nabi juga begitu, Kanjeng Nabi kepada sahabat. Sahabat satu itu muridnya juga banyak, begitu ya. Kemudian sahabat satu punya murid, sahabat kadang-kadang satu sahabat berguru ke sahabat yang ini, ke sahabat yang itu, ke sahabat yang itu, juga begitu. Kemudian ke tabi'in begitu. Nah, dari para qurra ini muridnya banyak, namun dari murid-murid yang beliau punya itu dipilih hanya 2 orang yang dijadikan sebagai perawi atau yang meriwayatkan bacaan dari beliau. Nah, yang dipilih itu kalau dulu disebutkan oleh Mbah Yai Maftuh adalah yang terhebat, yang terfaqih, kata beliau, dawuh beliau. Nah, jadi kita nanti akan belajar tidak hanya Imam Nafi' toh, Imam Nafi' bukan 7 saja, tidak, tapi sekaligus riwayat dari Imam Nafi' sekaligus 2 perawinya. Berarti Imam Nafi' dengan 2 perawinya, yaitu imam pertama adalah ruwatuhum, yang pertama Qalun, Imam Qalun. Imam Qalun miladuhum 120, yaitu ya, panjenengan berapa? 120. Iya, 120, wafatuhum 205 ya, begitu. Yang kedua Warash ya, Warash miladuhum 110, wafatuhum 197. Jadi wafatnya 197. Nanti semuanya demikian. Jadi memiliki 2 perawi yang ditetapkan sebagai jalur qiraahnya ya, jalur qiraahnya. Kalau sekarang jalur sanadnya, begitulah. Nah, nanti sebenarnya di bawah rawi ini ada lagi. Rawi itu punya murid banyak, begitu ya. Terus dari murid-muridnya juga ditetapkan 2. Dan ini namanya Thoriq. Nanti di belakang ada. Di belakang itu ada Turuq al-Mukhtarah. Cuma kita tidak sedetail itu ke arah sana. Maksudnya adalah yang nanti kita baca itu ya sudah ditetapkan oleh Kiai Musannaf bahwa Faidul Barokat menggunakan Thoriq yang ini, begitu. Padahal aslinya sama-sama. Setiap dari para rawi ini punya 2 Thoriq, seperti itu. Seperti halnya kita, bacaan kita ini adalah bacaan qiraahnya Imam Asim, riwayatnya Imam Hafaz, Thoriqnya Imam Ubaid bin Sabah. Nah, ini kan biasanya sampai di riwayat Thoriqnya tidak ngerti. Nah, begitu.
Padahal sebenarnya dari Imam Hafiz itu punya dua torik, Amr bin Sabah dan Ubaid bin Sabah, begitu. Jadi tapi nanti yang dalam kitab Faidul Barokat itu hanya satu torik yang kita pelajari. Ya nanti yang kita pelajari ini toriknya sudah disebutkan nanti oleh Kiai Musannaf di belakang. Dipilihkan oleh Kiai Musannaf yang memang diambil adalah torik yang ini, jalur torik yang ini, seperti itu. Bon. Lalu selanjutnya ini kan Qari'ul Madinah ya, Imam Nafi' Al-Madani. Kemudian selanjutnya Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir beliau termasuk tabi'in ya. Karena dari seluruh ini yang tabi'in cuma 3. Imam Ibnu Katsir termasuk tabi'in, yang lainnya tabi'ut tabi'in. Qari'u Makkah. Jadi Ibnu Katsir Al-Makki, lahir 45 Hijriah, wafat 120 Hijriah. Rawinya pertama Al-Bazzi, lahir 70 Hijriah, wafat 250 Hijriah. 170 ya. Sepertinya kurang punya saya. Kok diskon dia lebih diskon? Jujur, member Grab Unlimited emang diskonnya lebih diskon. Yuk, join member sekarang. Sepertinya kurang punya saya. Iya betul, ada satunya tuh. Iya, 170 Hijriah bahkan kok. Lahir 170 Hijriah, wafatnya 250 Hijriah. Yang kedua Imam Qumbul. Lahirnya 195 Hijriah, wafatnya 291 Hijriah. Selanjutnya Imam Abu Amr Qari'ul Basrah. Makanya disebut dengan Al-Basri, Abu Amr Al-Basri. Beliau lahir 68 Hijriah, wafatnya 154 Hijriah. Kemudian perawinya ada 2. Yang pertama Imam Ad-Duri ya, lahirnya 150 Hijriah, wafatnya 246 Hijriah. Dan yang kedua adalah As-Susi, Imam As-Susi, lahirnya 171 Hijriah, wafatnya 261 Hijriah. Dan selanjutnya adalah Imam Ibnu Amir. Ini juga beliau termasuk tabi'in. Imam Ibnu Amir Qari'u Syam, dari Syam. Ibnu Amir Asy-Syami, lahirnya 21 Hijriah, wafatnya 118 Hijriah. Perawi yang pertama adalah Imam Hisham, lahir 153 Hijriah, wafat 254 Hijriah. Kemudian yang kedua adalah Imam Ibnu Zakwan, lahir 173 Hijriah, wafat 246 Hijriah. 242 Hijriah. Kemudian yang selanjutnya Imam Asim. Imam Asim juga termasuk tabi'in. Jadi yang tabi'in itu adalah Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Amir, dan Imam Asim. 3. Qari'ul Kufah Al-Kufi, lahir tidak ada catatan, saya juga tidak ada catatan lahirnya tahun berapa beliau. Wafatuhum kalau di dalam kitab Buduruz Zahirah wafatnya 128 Hijriah. Kemudian perawinya yang pertama adalah Imam Syu'bah, lahir 95 Hijriah, wafat 193 Hijriah. Yang kedua Imam Hafiz, lahir 90 Hijriah. Tadi 95 ya Imam Syu'bah. Imam Hafiz lahir 90 Hijriah, wafat 180 Hijriah. Selanjutnya Imam Hamzah. Imam Hamzah
Ini juga Qari'ul Kufah, lahirnya 80 Hijriah, wafatnya 154 Hijriah. Rawi yang pertama adalah Imam Khalaf, lahir 150 Hijriah, wafat 229 Hijriah. Dan yang kedua Imam Khalad. Imam Khalad lahir tidak ada catatannya, kemudian wafatnya 220 Hijriah. Jenengan ada catatannya berapa? Oh, 119. Maafnya saya nggak ada catatannya, kan saya zaman dulu ini belum revisi soalnya. 119, tidak ada pen. Sediakan pennya besok kalau ngaji. Kemudian Imam Ali Al-Kisai, Qari'ul Kufah, Al-Kufi, lahir berapa? Ada berapa jenengan? 119 Hijriah, wafatnya 189 Hijriah. Kemudian Imam Abul Harith lahir, tidak ada catatannya, sama-sama, wafatnya 240 Hijriah. Kemudian yang selanjutnya perawinya Imam Hafiz Ad-Duri. Nah, Imam Hafiz Ad-Duri ini satu orang dengan yang meriwayatkan dari Imam Abu Amr Al-Basri. Jadi beliau itu memang yang paling banyak meriwayatkan bacaan. Gurunya banyak sekali. Beliau memang mempelajari seluruh bacaan. Kalau tidak salah hampir seluruh bacaan 7 beliau pelajari. Kemudian beliau ditetapkan sebagai perawi dari 2 qurra. Yang pertama menjadi perawi dari Imam Abu Amr Al-Basri, dan yang kedua menjadi perawi dari Imam Ali Al-Kisai. Nah, teman-teman perlu untuk hafalkan namanya terlebih dulu. Siapa qurra'nya dengan siapa perawinya. Tidak perlu hafalkan milad dan wafatnya, tidak perlu. Yang jelas teman-teman perlu hafalkan Imam Nafi' itu dari mana, kemudian Al-Madani atau kemudian Ibnu Katsir Al-Makki, Abu Amr Al-Basri, Ibnu Amir Asy-Syami, begitu. Hafalkan nama qurra'nya, nama perawinya, dua-duanya dihafalkan terlebih dulu. Mengapa? Karena nanti kalau nggak hafal terbulet, terbolak-balik. Mau bacaan gimana? Mau belajar baca nggak hafal, yang mau dibaca siapa? Maka harus hafal. Dan ini nanti menjadi bekal teman-teman untuk mulai belajar rumus-rumusnya. Jadi pertama harus menghafalkan terlebih dulu nama-namanya. Ada beberapa rumus yang nanti teman-teman perlu untuk pahami. Seperti halnya nanti penyebutan Imam Ibnu Katsir itu bukan Ibnu Katsir ketika mempelajari, kita sudah masuk ke dalam rumus. Disebutkan oleh Kiai Musonef dengan Makki, gitu. Jadi Imam Makki bahasanya begitu. Ada penyebutan Al-Haramain, itu berarti maksudnya adalah Imam Nafi' dan Imam Ibnu Katsir, karena Haramain kan Madinah dan Makkah. Kemudian ada lagi penyebutan Al-Akhwan. Al-Akhwan, 2 saudara, itu istrinya adalah Imam Hamzah dan Imam Ali Al-Kisai. Ada penyebutan Al-Kufiyun, berarti maksudnya isinya adalah Asim, Imam Asim, Hamzah, Ali Al-Kisai. Ya, itu sebagian daripada penyebutan-penyebutan yang nanti ada. Seperti Imam Abu Amr, itu bukan Abu Amr, nanti kita pakainya Imam Basri. Kemudian Ibnu Amir juga kita pakai Imam Syami, seperti itu. Kemudian nanti Imam Duri yang meriwayatkan dari Imam Ali Al-Kisai nanti akan digunakan nama Duri Ali, tidak Duri saja. Kalau Duri saja berarti beliau Imam Duri yang sedang meriwayatkan bacaan dari
Imam Basri, Abu Amr al-Basri. Tapi kalau bahasanya Duri Ali berarti beliau sedang meriwayatkan dari Imam Ali al-Kisai. Dan urutan membaca nanti akan urut seperti halnya tulisan-tulisan ini, maksudnya dari kolon baru kemudian warash begitu. Urutannya begitu ya. Kolon tuh di awal begitulah. Atau kita kalau sedang jamak sughra, kita baca satu imam dulu itu yang juz 1 ya. Sebelum kita nanti jamak kubro mengumpulkan seluruh bacaan seluruh imam seperti itu. Itu urutannya sama kecuali bacaan Imam Hamzah. Imam Hamzah itu nanti bacaannya tulisannya kan di sini khalaf baru kemudian khalad. Tapi nanti bacaannya khalad terlebih dulu baru kemudian khalaf. Dulu Mbah Yai Maftuh ketika menerangkan nama-nama imam juga kalau menjelaskan kepada santri-santri saya masih ingat sekali begitu. Ada keterangan demikian dari beliau. Oke, kita lanjutkan. Arwad alladzina laisa bainahum wa baina imamihim wasithah. Ini maksudnya adalah rawi yang langsung berguru kepada imamnya, tidak ada perantaranya. Jadi rawi itu kan murid. Murid itu kan enggak harus yang muttasil. Maksudnya dalam artian misal kita berguru di Lirboyo begini. Teman-teman kan di Lirboyo mengaji kepada Abah, ya toh? Abah kepada Mbah Yai Mahrus, Mbah Yai Mahrus kepada Mbah Abdul Karim, gitu loh. Nah, Mbah Abdul Karim punya murid teman-teman, kan begitu. Punya murid teman-teman, tapi kan tidak secara mutasil, tidak secara langsung, tapi secara ada penyambungnya. Nah, begitulah maksudnya. Jadi kalau yang langsung mengaji adalah 2 perawi Nafi', 2 perawi Asim dan 2 perawi Ali Al-Kisai, itu langsung mengaji langsung kepada para imamnya. Tapi yang selanjutnya arwat alladzina bainahum wa baina imamihim wasithah. Nah, ini yang 4 ini perawinya dengan imamnya itu ada perantaranya, dalam artian yang ditetapkan sebagai rawi itu adalah cucu murid, begitulah bahasa enaknya, cucu murid, begitulah bahasa enaknya ya. Jadi kalau kita baca di dalam sanad ya, silsilah sanadnya itu ya, Imam Bazi belajar pada Imam Ikrimah, Imam Ikrimah kepada Imam Shibil ya, Imam Shibli, kemudian Imam Shibli belajar kepada Imam Ibnu Katsir ya, kemudian Imam Kumbul belajar kepada Imam Ahmad Al-Quwas, kepada Abil Al-Akhrid, kepada Imam Ismail, kepada Imam Shibli dan Imam Ma'ruf, dan keduanya belajar kepada Imam Ibnu Katsir. Kemudian yang selanjutnya Imam Ad-Duri dan Susi sama-sama belajar kepada Imam Yahya Al-Yazidi atau mengambil bacaan kepada Imam Yahya Al-Yazidi, yang mana Imam Yahya Al-Yazidi mengambil bacaan kepada Imam Abi Amr Al-Basri. Kemudian yang selanjutnya Imam Hisham mengambil bacaan dari Imam Iraq Al-Murri, Imam Iraq Al-Murri mengambil bacaan dari Imam Yahya Ad-Dimari, dan Yahya Ad-Dimari mengambil bacaan kepada Imam Ibnu Amir Asy-Syami. Imam Ibnu Zakwan mengambil bacaan kepada Imam Ayyub At-Tamimi, kemudian belajar kepada Imam Yahya Ad-Dimari, kemudian belajar kepada Imam Ibnu Amir, dan yang terakhir Imam Khalaf dan Khalad sama-sama belajar kepada Imam Salim, dan Imam Salim mengambil bacaan dari Imam Hamzah, muridnya Imam Hamzah. Jadi ini namanya cucu-cucu murid yang kemudian ditetapkan sebagai rawi. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, at-turuq al-mukhtarah an haula'ir ruwat al-arba'ata asyar. Maksudnya adalah sebenarnya dari 14 perawi itu juga punya 2 torik sama-sama, seperti halnya qurra, para qurra itu punya 2 rawi. Sebenarnya para rawi itu juga punya 2 torik, tetapi ditetapkan satu yang akan kita pelajari nanti.
Yang akan dipelajari nanti Imam Kolun tarik yang diambil dari jalur Abi Nasyid. Jadi tariknya Abi Nasyid. Imam Bazi tariknya Abi Rabi'ah. Ini begitu ya. Ya kita runtut berarti harusnya. Imam Kolun tariknya Imam Abi Nasyid. Imam Warash tariknya Al-Azraq. Imam Bazi tariknya Abi Rabi'ah. Imam Kumbul tariknya Imam Ibnu Mujahid. Nah ini loh, Imam Ibnu Mujahid tariknya Imam Kumbul inilah yang kemudian mengumpulkan sab'ah. Qiraah sab'ah itu yang mengumpulkan Imam Ibnu Mujahid yang ini nih, yang ini. Jasanya beliau sangat besar sekali terhadap ilmu qiraat. Jadi beliau lah yang membukukan qiraat 7 itu beliau. Ya, sebenarnya bukan beliau pertama kali yang membukukan qiraat, tapi yang membukukan qiraat 7 adalah beliau, sehingga kitabnya adalah As-Sab'ah. Kitabnya adalah As-Sab'ah, kitabnya beliau As-Sab'ah. Kitabnya Imam Ibnu Mujahid. Kemudian selanjutnya tariknya Imam Duri, Imam Abi Za'za', tariknya Imam Susi, Imam Abi Imran, tariknya Imam Hisham, Abil Hasan, tariknya Imam Ibnu Zakwan Al-Akhfash, tariknya Syu'bah, Imam Abi Zakaria, tariknya Imam Hafaz, Abi Muhammad Ubaid bin Sabah. Ini yang tadi saya sampaikan ya, kita tariknya adalah Imam Ubaid bin